Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Pemerintah tengah mengebut pembangunan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Komplek Istana Negara dan lapangan upacara di kawasan IKN ini ditargetkan sudah bisa digunakan pada 17 Agustus 2024. Progres pembangunan kawasan Ibu Kota Negara atau IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur sudah mencapai sekitar 27%. Inspektor Lapangan Proyek IKN Basuki Suwarno pada Sabtu 27 Mei menjelaskan pihaknya tengah membangun kompleks Istana Presiden seluas 100 hektar. Hingga Agustus tahun depan ada 3 paket pekerjaan yang harus rampung, yakni pembangunan lapangan upacara dan istana, kantor presiden dan gedung kantor sekretariat presiden, serta bangunan pendukung dan sarana lainnya. Saat ini pembangunan istana presiden sudah mencapai 15% dari target yang ditetapkan sampai 2024. Ya, seperti kita ketahui kan target kita 2024, Agustus 2024 Bapak Presiden melakukan upacara di istana sini kan. Jadi sekarang masih on schedule, jadi harapan kita bersama di Agustus 2024 lapangan upacara yang sedang kita bangun sekarang ini dan istana sudah bisa fungsional, ya sudah bisa dipakai. Proyek pembangunan ibu kota baru ini menjadi magnet berbagai instansi pemerintah untuk dikunjungi, tak terkecuali Otoritas Jasa Keuangan OJK Yogyakarta. Sejauh mana pembangunan IKN ini sudah berjalan dan alhamdulillah tadi Pak Basuki juga sudah menjelaskan kepada kita target-target dan direncanakan di Agustus ya 2024 ini sudah bisa dimanfaatkan, terutama nanti upacara 17 Agustus bisa dilaksanakan di IKN ini. Di IKN sendiri ada 3 luasan yang harus diselesaikan bertahap, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.700 hektar. Kemudian kawasan IKN seluas 56.000 hektar dan keseluruhan atau pengembangan IKN seluas 256.000 hektar. Dari Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 268 atlet dilepas oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo untuk bertanding di ajang ASEAN Para Games 2023 pada Juni mendatang. Indonesia ditargetkan jadi juara umum di ASEAN Para Games Kamboja 2023. Semoga bisa tercapai. Kamboja, atlet kebanggaan kita. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia yang akan dikirim di ajang ASEAN Para Games atau APG ke-12 di Kamboja pada Juni mendatang. Di Balai Kota Solo Senin 29 Mei, Menpora menargetkan Indonesia menjadi juara umum dan diharap bisa membawa pulang 121 medali emas, 90 perak, dan 87 perunggu dengan mempertimbangkan persiapan atlet yang matang sejak tahun lalu lewat pemusatan pelatihan nasional yang tidak terputus. Pengalaman kemarin kita di SEA Games Kamboja memang tuan rumah banyak ketidakadilan, tapi saya sudah sampaikan itu tidak menyurutkan kemarin kontingen SEA Games tetap berjuang. Semoga di Para Games ini juga semangatnya lebih tinggi. Dan saya rasa terkait dengan persiapan dan potensi jauh lebih tinggi karena harus kalian tahu bahwa penyelenggaraan Para Games saja di Kamboja ini banyak meminjam aset dan alat dari Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Chef The Mission CDM kontingen Indonesia Andi Herman mengatakan, tahun ini target yang ditetapkan tinggi sebab pada perhelatan sebelumnya kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum. Target kita memang ini lebih tinggi dari Asian Para Games di Solo, ya.
Waktu di Solo kita target 104 medali, ini 121 medali emas. Berarti ada optimisme lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena kita ingin mencetak sejarah baru untuk menjadi hat-trick juara umum. Kontingen Indonesia terdiri dari 500 orang meliputi atlet, pelatih, ofisial, dan tim kesehatan yang akan dikirim ke APG ke-12 di Kamboja. Indonesia bakal mengikuti 12 cabang olahraga atau cabur dari total 14 cabur yang dipertandingkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Taman Udayana yang berlokasi di Jalan Udayana Kota Mataram, NTB, kini melalui proses penataan untuk didesain kembali sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat setempat. Pada kawasan terbuka hijau tersebut, selanjutnya akan ditempatkan stand khusus bagi produk UMKM, serta teras hiburan bagi pagelaran seni dan budaya. Pemerintah Kota Mataram tengah menata kembali kawasan Taman dan Jalan Udayana sebagai pusat kegiatan masyarakat yang meliputi tempat kegiatan berolahraga, pusat kuliner bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga tempat hiburan dan pementasan seni dan budaya. Penataan kawasan terbuka hijau yang menjadi simbol ibu kota Provinsi NTB ini diharapkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2023 mendatang, dengan alokasi anggaran mencapai 6 miliar rupiah. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang ditemui pada Senin 29 Mei mengatakan, secara bertahap, upaya tersebut telah dilakukan, dengan beberapa estetika khusus masih dalam proses lelang, seperti selasar dan pengadaan peralatan kebugaran. Dengan demikian, diharapkan Taman Udayana ini dapat menjadi tujuan wisata baru bagi masyarakat di Kota Mataram. Di teras Udayanya itu untuk untuk hiburan, untuk kegiatan kegiatan seni, kemudian juga mungkin ada acara-acara masyarakat di situ bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan sektor kulinernya juga ada kita buatkan untuk area khusus untuk mereka, kita tata kembali nanti di Udayana supaya lebih rapi. Sejalan dengan penataan yang telah berjalan, pemerintah Kota Mataram juga membuat regulasi tentang pemanfaatan Taman Udayana yang didukung dengan pembentukan petugas khusus untuk melakukan pengawasan dan menjamin kebersihan lingkungan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat usai pandemi COVID-19. Langkah yang dilakukan yakni dengan menggait pelaku usaha UMKM untuk turut meramaikan mal atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tangerang dengan menggelar pameran produk ataupun bazar. Pameran produk usaha mikro kecil menengah UMKM di mal atau pusat perbelanjaan menjadi program terbaru dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang dalam membantu memulihkan perekonomian agar bisa bangkit kembali usai pandemi COVID-19. Seperti bazar UMKM yang berlangsung selama sepekan dan diikuti 54 pelaku usaha mikro kecil dan menengah dari 13 kecamatan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Banten ini. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang, Suli Rosadi, saat ditemui di halaman Puspemkot Tangerang Senin 29 Mei menyebut, dengan menggait produk-produk UMKM ini, diharapkan langkah tersebut dapat menggairahkan kembali geliat ekonomi di pusat perbelanjaan di tengah masifnya perdagangan online. Terlebih dengan hadirnya sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya pada agenda tersebut yang dapat memberikan pelayanan ke masyarakat secara langsung. Pameran ya UMKM itu untuk merangsang agar mal-mal ini bisa bangkit dari kondisi yang
pasca pandemi, di mana banyak mall-mall tuh yang kurang sekali konsumen yang datang. Ya. Selanjutnya, Pemkot Tangerang melanjutkan program tersebut ke beberapa pusat perbelanjaan lainnya, khususnya yang sepi dari konsumen, guna meningkatkan kembali perekonomian wilayah setempat. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pelajar sekolah menengah kejuruan di Sulawesi Selatan pamerkan hasil karya wirausaha dalam pameran pendidikan di Hotel Dalton, Makassar. Salah satunya SMKN 4 Goa yang memperkenalkan sayuran hidroponik sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 4 Goa menjadi salah satu peserta pada pameran pendidikan yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 29 Mei. Siswa-siswi SMK Pusat Keunggulan dari Kabupaten Goa ini menampilkan tanaman hidroponik yang merupakan hasil pembelajaran dan praktikum yang mereka terima di sekolah. Budidaya tanaman hidroponik berupa sayur-sayuran yang dihasilkan para pelajar ini cukup tinggi peminatnya. Mereka sudah melakukan budidaya yang menghasilkan sayuran berupa selada dan pokcoy sebanyak 50 kg setiap bulan. Melalui pameran pendidikan ini, pihak sekolah berkeyakinan bisa mendatangkan pendapatan mencapai 10 juta rupiah lebih dari budidaya tanaman hidroponik ini. Jadi pendistribusian tanaman hidroponiknya itu kadang pembeli datang sendiri ke tempat budidaya, kadang juga kita yang mengantarkan ke pembeli, tergantung permintaan pembeli Kak. Terus permintaan terbanyaknya juga datang dari restoran-restoran barbecue, dari tempat frozen food, dan juga dari instalasi-instalasi lain. Kalau bicara tentang ekonomi atau pendapatan daripada unit produksi kegiatan di ATPH ini, terutama sekali yang dihasilkan oleh greenhouse dalam menghasilkan salada maupun pakcoy, itu kita sudah bisa lihat sekarang ini rata-rata per bulannya itu sebanyak 5 juta. Tapi kita optimis dengan bantuan dari Kemendikbud berupa greenhouse, dengan dikawal nanti dengan manajemen belut, saya yakin bisa akan di atas 10 jutaan. Sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh SMK Negeri 4 Goa merupakan salah satu dari unit kegiatan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH yang dijalankan di sekolah tersebut. Selain diajarkan cara budidaya tanaman hidroponik hingga bisa menghasilkan sayuran yang berkualitas, para siswa juga diajarkan tentang langkah-langkah pemasaran. Salah satunya adalah melalui keikutsertaan dalam pameran yang akan membawa wawasan siswa untuk bisa menjadi pengusaha mandiri atau entrepreneur setelah selesai sekolah nanti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sinta Krisna, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami untuk berita lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.